Halo, perkenalkan, nama saya Tommy Andres Lumban Turuan, NPM 19420088, Grup 2K4 dari jurusan Kimia Tekstil 2019, Politeknik ST3 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang telah saya kerjakan yang membahas tentang pemanfaatan daun ketapang yang dijadikan sebagai pewarna alami tekstil. Ketapang dalam bahasa Latin, Terminalia catapa, merupakan jenis pohon tepi pantai yang rindang, lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang kerap dijadikan sebagai pohon peneduh atau perindang di taman-taman dan tepi jalan. Selain daripada itu, daun ketapang memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, seperti mengurangi hipertensi, menghilangkan sariawan, dan menyembuhkan penyakit kulit. Ternyata bagi penggemar ikan hias ada keyakinan bahwa menaruh daun-daun ketapang kering di akuarium khususnya untuk ikan cupang dapat memperbaiki kesehatan dan memperpanjang umur ikan tersebut. Namun yang lebih penting daripada itu, banyak masyarakat umum yang belum mengetahui daun ketapang dimanfaatkan sebagai pewarna alami tekstil. Bagian daun ketapang yang dipakai sebagai bahan pewarna alami adalah bagian daunnya, karena dalam daun ketapang terdapat kandungan aktif pigmen tanin dan antosianin. Memiliki dua pigmen tersebut, yang lebih dominan adalah pigmen tanin, karena pada pigmen tanin akan menghasilkan warna coklat, sehingga menurut Prayitno 2013, secara kimiawi daun yang mengandung tanin dapat dijadikan sebagai pewarna alami batik dengan kenampakan kain warna coklat. Informasi selanjutnya yaitu pada hasil praktikum yang telah saya laksanakan pada serat selulosa, interaksi yang terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Karena molekul zat warna dan serat akan mempunyai gugus hidrokarbon yang sesuai, sehingga pada waktu pencelupan zat warna akan punya kecenderungan untuk bergabung. Gaya ini menggambarkan adanya gaya van der Waals yang merupakan gaya dispersi atau ikatan antar kutub. Informasi selanjutnya yaitu yang telah saya laksanakan praktikum pada serat nilon. Interaksi yang terjadi adalah ikatan hidrogen pada gugus amida akan ada proses pemanasan, maka zat warna bergerak dengan cepat sehingga lebih mudah mendekat serat dan akhirnya menempel dan mewarnai serat. Dapat kita lihat juga pada serat nilon, hasil pewarnaannya itu tidak jauh berbeda karena tekstur bahan tekstil yang berasal dari bahan sintetis atau serat nilon memiliki afinitas atau daya tarik terhadap zat warna alam yang sukar, sehingga bahan-bahan yang berasal dari serat ini sukar terwarnai dengan zat warna alam karena sifatnya yang hidrofob atau tidak suka air terhadap zat warna. Informasi selanjutnya itu di sini saya menampilkan diagram alir proses pembuatan ekstraksi pada daun ketapang. Bahan yang di sini saya gunakan sebanyak 500 gram dengan kebutuhan air sebanyak 5 liter. Dan hasilnya seperti ini dapat kita lihat pada gambar. Di sebelah kiri saya menggunakan ekstraksi pertama dengan perendaman 24 jam dan ekstraksi kedua selama 48 jam. Volume yang saya hasilkan itu tidak mengalami perubahan atau volumenya tetap, sehingga hasil warna yang didapatkan itu yang ekstraksi pertama kurang pekat atau lebih mudah, yang ekstraksi kedua itu lebih pekat atau lebih tua. Hal tersebut dikarenakan karena waktu perendaman dapat mempengaruhi kepekatan warna yang dihasilkan. Inilah hasil pencelupan dari ekstraksi yang telah saya kerjakan, di mana pada serat selulosa
ada penambahan serat, ada penambahan garam, sehingga penambahan garam ini akan membuat si serat akan semakin warnanya semakin tua. Sedangkan pada serat nilon kita lihat perbedaan warnanya tidak begitu jauh atau hampir sama semua, karena si serat ini tidak tahan air atau tidak suka air. Informasi selanjutnya itu proses pemordanan di sini sangat mempengaruhi pada proses pencelupan, karena si mordan ini fungsinya digunakan sebagai pembangkit warna atau dapat mencerahkan warna si serat. Contohnya kita dapat melihat gambar yang ini. Kita dapat melihat sebelum dilakukan pemordanan warnanya tidak begitu terang atau tidak begitu terang daripada dilakukan proses pemordanan. Sedangkan pada serat nilon, biarpun sudah dilakukan pemordanan tetapi warnanya hampir sama. Menurut Rashid Jufitri dalam Khoiriyah, pemordanan itu ada 3 cara, yaitu mordan pendahulu atau premordanting, 2 mordan simultan atau metachrom, ketiga mordan akhir atau postmordan. Di sini saya menggunakan postmordan. Dengan adanya proses pengerjaan mordan juga mempengaruhi kepada sifat dan tahan luntur terhadap gosokan. Dapat kita lihat serat selulosa itu mempunyai tahan gosok yang sangat rendah dibanding serat nilon yang memiliki tahan gosok yang lebih tinggi. Sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat dimengerti. Berikut ini adalah daftar referensi yang saya cantumkan. Terima kasih.